Halo Leo, berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Pada pembahasan kali ini, Marga Anime akan membahas keunikan buah iblis dan kemampuan yang dapat meniru bentuk atau kekuatan seseorang. Belum lama ini, tepatnya di chapter 1118, One Piece dikejutkan dengan transformasi Jewelry Bony ke bentuk gear kelima atau Nika, di mana transformasi Jewelry Bony sukses menghebohkan penggemar One Piece di seluruh dunia. Beragam reaksi dilontarkan saat rilisnya chapter 1118 pada saat itu. Kemudian berbicara mengenai kemampuan yang dapat meniru bentuk atau kekuatan seseorang, buah iblis Toshi Nomi milik Bony adalah salah satu dari sekian buah iblis yang dapat meniru bentuk atau kekuatan seseorang. Di manga One Piece chapter 1103 dijelaskan buah iblis Jewelry Bony merupakan sebuah kemampuan yang memungkinkan penggunanya berubah ke bentuk masa depan yang diinginkan. Itu sebabnya di chapter 1118, Bony dapat berubah ke bentuk gear kelima atau Nika. Bisa dikatakan, buah iblis Bony dapat meniru bentuk atau kekuatan seseorang berdasarkan imajinasi dari dirinya. Namun, kemampuan Toshi Nomi memiliki kelemahan yaitu stamina. Di chapter 1115 dan chapter 1119, terlihat stamina menjadi penghalang Jewelry Bony untuk dapat mempertahankan bentuk dari tiruan imajinasi miliknya. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya kemampuan Toshi Nomi di tangan seseorang dengan stamina yang sangat besar. Tapi tahukah Nakama, Jewelry Bony bukanlah orang pertama yang dapat meniru kemampuan atau bentuk dari Luffy. Jauh sebelumnya, tepatnya di chapter 156, Bon Clay adalah orang pertama dengan kemampuan buah iblis Mane Nomi yang dapat meniru bentuk dari Luffy. Walaupun saat itu, Bon Clay hanya meniru bentuk manusia Luffy, tapi kemampuan buah iblis tersebut hampir mirip dengan kemampuan buah iblis milik Jewelry Bony. Hanya saja, kemampuan Bon Clay hanya sekedar meniru bentuk, tidak bisa meniru kekuatan dari orang yang dia sentuh. Selanjutnya, buah iblis yang dapat meniru atau mengkopi kekuatan seseorang adalah kekuatan dari Kage Nomi milik Gecko Moria, buah iblis tipe Paramecia yang dapat memanipulasi bayangan seseorang. Keunikan dari kemampuan ini diperlihatkan di Ars Trailer Bar saat Oars mampu menggunakan kekuatan milik Luffy seperti Gomu no Bazooka, Gomu Gatling Gun, dan lainnya setelah Gecko Moria mengambil alih bayangan Luffy. Kage Nomi adalah salah satu buah iblis underrated di manga One Piece dikarenakan berada di tangan yang salah. Marga Anime berpikir buah iblis ini akan jauh lebih berbahaya ketika penggunanya memiliki haki yang kuat. Menarik bukan Leo? Kemudian buah iblis yang dapat mengkopi kekuatan seseorang selanjutnya adalah Paramecia spesial Mochi Nomi milik Charlotte Katakuri, salah satu buah iblis yang diperlihatkan mampu meniru kemampuan gear kedua, gear ketiga, dan pukulan biasa milik Luffy. Kemampuan buah iblis ini dapat membuat, mengendalikan, dan bertransformasi ke bentuk yang diinginkan. Itu sebabnya di chapter 879, Katakuri diperlihatkan mampu mengkopi bentuk dari gear milik Luffy. Kemudian diketahui fakta bahwa Jewelry Bony bukanlah karakter pertama yang pernah meniru kekuatan atau bentuk dari Luffy. Jauh sebelumnya, ada Bon Clay, Gecko Moria, dan Charlotte Katakuri yang telah melakukannya, meniru bentuk dari Luffy atau kekuatan Luffy. Marga Anime berpikir alasan kenapa penggemar One Piece mempertanyakan alasan Bony dapat berubah ke bentuk gear kelima karena penggemar One Piece berpikir bentuk gear kelima adalah bentuk spesial bagi Luffy. Dan tidak seorang pun seharusnya dapat mengkopi kekuatan tersebut. Bukan begitu, Leo? Kemudian, selain beberapa buah iblis yang pernah meniru kemampuan Luffy, Marga Anime sedikit menambahkan beberapa kekuatan buah iblis yang dapat meniru kemampuan buah iblis pengguna lainnya. Pertama, ada buah iblis OP Nomi milik Trafalgar di Waterloo. Kemampuan OP Nomi diperlihatkan di chapter 1040, dapat mengkopi kemampuan Nagi Nomi milik Corazon, yaitu kemampuan yang dapat membuat sekitarnya menjadi kedap suara, di mana dapat dilihat
Trafalgar di Waterloo saat itu dengan Air Room dapat meniru kemampuan dari Nagi-Nagi Nomi. Kemudian selanjutnya, buah iblis yang memiliki kemampuan unik yang dapat mengkopi kekuatan orang lain adalah Yami-Yami Nomi milik Kurohige atau Marshal di Peach. Kita tahu Kurohige adalah pengguna buah iblis kegelapan, di mana buah iblis tersebut sangatlah kuat hingga siapapun musuh yang Kurohige hadapi selalu kalah di tangannya. Tapi tahukah Nakama bahwa Yami-Yami Nomi memiliki sebuah ability di mana Yami-Yami dapat mengontrol atau memanipulasi gravitasi layaknya kemampuan gravitasi milik Fujitora. Hal tersebut terlihat saat Kurohige mengalahkan Trafalgar di Waterloo dan Ace saat menggunakan kemampuan Black Vortex yang dapat memanipulasi atau mengontrol gravitasi. Kemudian selanjutnya, buah iblis yang dapat mengkopi kemampuan atau bentuk seseorang adalah Inu-Inu Nomi model Kyuubi no Kitsune milik Katarina Devon. Kemampuan ini dapat mengkopi bentuk dari Absalom di chapter 925. Hingga saat ini tidak diketahui apakah buah iblis ini hanya sekedar meniru bentuk pengguna lain atau dapat meniru kekuatan dari seseorang yang dia sentuh. Sebab di chapter 1107 terlihat Katarina Devon menyentuh atau bisa dikatakan dapat mengkopi bentuk dari Gorosei Saint Saturn. Nah, bagaimana menurut engkau? Jadi itulah beberapa buah iblis yang pernah meniru bentuk dari Monkey D. Luffy dan beberapa buah iblis yang bisa mengkopi kekuatan seseorang. Tidak terbayangkan di masa depan giliran Katarina Devon yang akan mengkopi bentuk dari gear kelima atau Nika Luffy. Wadidaw. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.